saya ulangi lagi ya. Ini menggunakan pencatatan periodik. Jadi kalau periodik itu kita baru mencatat persediaan akhir kalau setelah kita melakukan perhitungan fisik. Jadi sudah tahu persediaan akhirnya itu nilainya berapa gitu. Beda dengan yang perpetual, pada saat tanggal kita mau tahu itu udah langsung bisa ketahuan nilai persediaan pada saat itu tuh berapa kayak itu, karena kita mencatat terus kan, setiap ada barang keluar masuk itu selalu dicatat. Sedangkan kalau periodik itu kita baru mencatat jika pada kita baru mencatat saat setelah melakukan perhitungan fisik pada akhir periode gitu. Jadi makanya di sini udah langsung disajikan bahwa berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan tanggal 31 Desember menunjukkan bahwa besarnya barang dagangan yang belum terjual 300 unit gitu. Jadi kalau periodik ya ini berdasarkan perhitungan fisik ini nilainya. Lah baru berapa harganya yang 300 unit ini baru kita menghitung menggunakan FIFO, LIFO atau yang average gitu. Jadi kalau ini berarti 300 unit diambilkan dari nilai yang terakhir ini kan 120 sama 110 sebesar 200 gitu. Kalau mau menghitung yang terjual itu menggunakan harga yang mana, ya berarti tinggal yang atas nanti. Ini yang perhitungan harga pokok penjualan. Jadi di sini 100 unit kali 120, yang 200 unit kali 110 harganya, kemudian dikalikan, tinggal di totalnya 34.000. Itu untuk menghitung persediaan akhir, karena FIFO, first in, first out. Nah, sedangkan ini saat menghitung harga pokok penjualan, itu kan tadi dari 1.000 unit yang tersedia untuk dijual, 300 unitnya itu yang sebagai persediaan barang dagang akhir. Maka yang terjual adalah 700 kan, 1.000 unit dikurangi 300 unit. Maka dari 700 unit ini yang terjual itu diambilkan dari harga-harga yang awal, karena first in first out, maka diambilkan dari harga-harga yang awal. Jadi yang ini kan 90.000, 100.000 sama 110, ini kan harga awal kan, 90, 100 sama 110. Tinggal kuantitasnya ini disesuaikan, karena 700 berarti kan ambil 200 ini, 300 yang ini pembelian tanggal 5 Maret, kemudian eh, yang 200 diambilkan dari pembelian yang 18 Agustus. Di sini jenis soalnya kita tidak tahu penjualan itu pada tanggal berapa saja. Jadi ya memang udah langsung diambilin yang situ. Lagian ini kalau kita menggunakan yang periodik itu memang perhitungannya pada saat akhir. Jadi tidak terus uh, berarti nanti itu kan penjualannya ini tuh masuknya menggunakan pembelian kok langsung 18 Agustus, itu masuk di sini apa enggak, seperti kalau yang perpetual itu kan harus diurutkan gitu kan pembelian, terus misalnya penjualannya di sekitar setelah 5 Maret kayak gitu, berarti diambilnya dari yang atas kayak gitu, nggak bisa terus ambil dari yang bawah, dan itu ya tidak memungkinkan juga gitu kan, harganya menggunakan yang bawah itu kan seperti nggak mungkin gitu kan. Nah di sini karena kita pada saat perhitungan periodik itu dilakukan di akhir periode, jadi ya sudah tidak melihat yang tanggalnya lagi, yang penting adalah yang ininya aja, apa harganya aja melihatnya, langsung urutan dari ininya apa, dari harganya pada saat awal, yaitu yang first in first out, itu yang diambil. Jadi udah langsung diambil saja harga untuk 700 unit, itu berarti harga-harga yang awal-awal ini, kemudian dikalikan, terus ditotal, jadi nilai harga pokok penjualnya adalah 70 juta. Jadi kalau menghitung ini apa tadi bisa juga
tadi kan kita sebenarnya sudah mengetahui persediaan akhirnya ya, dan nilai persediaan akhir itu kita sudah bisa langsung menghitung harga pokok penjualan dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual, yang di soal ini sudah tertera 104 juta, itu tinggal dikurangi saja sama persediaan akhir, harga pokok persediaan akhir itu berapa nilainya, itu sama dengan 70 juta, yang ini nilainya sama dengan harga pokok penjualan ini. Jadi bisa langsung dikurangi saja kayak gitu, nggak apa-apa. Ini kalau yang periodik. Lah kalau misalnya sudah dari yang ini terus diminta untuk menghitung laba kotor, itu juga ya mudah, tinggal laba kotor itu kan laba kotor itu menghitungnya itu kan dari penjualan dikurangi sama harga pokok penjualan ya. Di sini nggak ada soal yang harga pokok laba kotornya, tapi kalau misalnya diminta untuk menghitung laba kotor itu berarti tinggal penjualan dikurangi sama harga pokok penjualan ini. Jadi kalau tadi yang terjual itu yang terjual itu 700 unit, itu kan berarti yang ini 70 juta ini yang HPP-nya. Tapi untuk sales-nya itu tinggal dikalikan sama harga jual produknya itu berapa. Biasanya nanti di soalnya sudah tertuliskan harga jualnya itu berapa. Misalnya dijualnya 120.000 atau 130.000, berarti tinggal 130 dikali 700 unit. Sama seperti waktu kita menghitung yang perpetual kemarin ini. Ini kan dari yang mana nih? Ini kan harga jual per unitnya 300.000, berarti tinggal yang dijual itu berapa unit dikali 300.000. Nah, itu udah termasuk di penjualan ini, kemudian dikurangi sama harga pokok yang kita hitung. Nanti ketemu laba kotor. Itu untuk yang FIFO. Kemudian kalau yang LIFO itu karena yang last in first out, berarti kebalikannya. Justru untuk menghitung persediaan akhir itu yang 300 unit itu diambilkan dari yang atas. Dari yang sini kan, yang harga 90 sama yang 100 ini. Itu persediaan akhirnya justru yang malah atas, kemudian yang nanti untuk menghitung HPP yang terjual itu malah justru yang bawah. Yang nanti ambil dari 120, 110 sama yang 100 ini. Jadi 300 unit diambilkan dari harga yang atas yang pertama kali kita beli kayak gitu. Dengan 200 unit sama 300 unit itu diambilkan dari harga yang 90.000 sama 100.000, tinggal dikalikan, kemudian dijumlah nilainya 28.000. Dan untuk menghitung yang harga pokok penjualan itu justru diambilkan dari yang bawah, last in itu kan, last in first out. Justru yang first out itu yang bagian last, yang paling terakhir. Jadi diambilkan dari harga-harga yang bagian akhir. Pokoknya dimulai dari yang paling bawah dulu nilainya. Ini yang 100 kali 120, kemudian 400 dikali 110, kemudian masih kurang 200 diambilkan dari yang harga 100.000. Terus dikalikan, dijumlah ini. Totalnya untuk harga pokok penjualnya adalah 76 juta. Atau bisa juga dihitung dari 104 juta yang dari soal dikurangi sama persediaan akhir yang sebelumnya kita hitung ini. Maka ketemu 76 juta. Kalau diminta untuk menghitung laba kotor, berarti tinggal dihitung penjualannya itu berapa. Misalnya 300.000 gitu, dijualnya 300.000 ya 300.000 dikali 700 unit ini baru nanti dikurangi sama 76 juta ini. Nilainya berapa? Itu adalah laba kotor. Nah, ini kalau misalnya menggunakan metode penilaian average atau biaya rata-rata. Di sini karena
rata-rata atau average, berarti cara menghitungnya juga berdasarkan dari perhitungan rata-rata dibagi gitu kan, rata-rata tertimbangnya. Jadi di sini kita menghitung ini dulu. Dari yang harga yang jumlah unit yang tersedia untuk dijual, ini dibagi nilainya ini dibagi jumlah unitnya. Jadi yang tadi 104 juta itu kan nilainya itu, nilai dari 100 unit itu 104 dibagi 1000 unit, maka harga per unitnya adalah 104.000 harga per unitnya. Jadi untuk menghitung harga pokok penjualannya ya berarti tinggal yang terjual itu berapa, tadi kan 700 unit dikalikan sama 104 ini harga per unitnya berdasarkan dari perhitungan rata-rata tertimbangnya. 72.800.000. Kemudian untuk nilai persediaan akhirnya juga tinggal dikalikan saja 104 dikali 300 unit, maka 31.200.000. Ini untuk yang menggunakan average. Jadi kalau menggunakan metode sistem yang periodik itu memang cara menghitungnya itu lebih mudah daripada kita perpetual yang memang harus per tanggal gitu kan. Makanya kalau yang perpetual itu harus dibuat tabelnya dulu, terus diurutkan berdasarkan tanggalnya gitu kan. Sedangkan kalau yang periodik ini udah berdasarkan dari perhitungan pada saat terakhirnya itu berapa di gudang gitu, terus dihitung. Jadi memang lebih mudah. Tapi kalau kita sebagai perusahaan itu sebenarnya kalau menggunakan metode yang periodik itu lebih rawan dari kecurangan karena kan kita tidak bisa langsung ngecek ini berapa seharusnya yang ada di gudang gitu kan, baru pada saat akhir periode baru kita mengecek jumlah barangnya itu berapa, unitnya berapa, terus dihitung itu jumlahnya itu berapa, nilai persediaannya itu lah jadinya bisa saja kita ada yang dicuri kayak gitu atau misalnya rusak itu dikiranya itu adalah penjualan karena tadi kan tidak di kita udah langsung cuma dikasih tahu persediaan akhirnya berapa gitu kan, tapi kita tidak tahu sebenarnya itu untuk apa saja itu yang yang hilang ini, jadi yang tersedia terjual 1000 kemudian yang masih ada fisiknya yang belum terjual 300 lah, yang 700 tuh benar-benar terjual apa tidak kayak gitu kan kita belum bisa memastikan kan, bisa saja dicuri kayak gitu, misalnya ada fraud lah di lingkungan kerjanya gitu atau misalnya ada kerusakan kayak gitu, kita susah untuk menyelidiki gitu itu seperti apa. Sedangkan kalau perpetual kan jelas waktu-waktunya kayak gitu, terus ya minim, makanya di sini perusahaan biasanya seringnya menggunakan metode yang perpetual daripada menggunakan sistem pencatatan yang perpetual daripada pencatatan yang periodik. Dan sekarang menggunakan teknologi yaitu ya sistem yaitu kan pencatatan itu lebih mudah, makanya ya walaupun perpetual itu ya mudah, tinggal kita input nilai saja kan, nggak perlu yang bikin tabel kayak gini secara manual gitu kan. Jadi sekarang perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sistem pencatatan yang perpetual karena ya informasinya juga up to date, jadi mau lihat sekarang itu berapa kayak gitu nilainya kita, nilai yang ada di gudang itu berapa, itu langsung bisa kita ketahui, tidak terus nunggu perhitungan fisik pada saat akhir periode gitu. Jadi ini penilaian persediaan yang umumnya digunakan. Jadi tadi FIFO, LIFO, average, kemudian ada sistem pencatatan yang perpetual dan periodik gitu. Nah, selain itu sebenarnya ada penilaian persediaan yang lain selain yang harga perolehan. Jadi yang tadi FIFO, LIFO, average kayak gitu kan menggunakan
metode harga perolehan ya namanya itu yang tadi LIFO average itu kan selama ini kan kita menggunakan kita menghitung harga perolehannya gitu, pembelian itu kan. Nah, sebenarnya ada lagi penilaian persediaan yang selain harga perolehan. Jadi di sini latar belakangnya adalah kadang nilai persediaan yang lama itu menjadi turun sebagai akibat dari perubahan teknologi dan mode yang berkembang dengan sangat pesat. Jadi ada perbedaan antara harga pokok pada saat membeli barangnya itu. Kan kalau yang tadi itu pokoknya kita berdasarkan dari pada saat kita membeli itu berapa harganya gitu kan. Kemudian dihitung menggunakan metode yang tadi LIFO apa average gitu lah. Tapi bisa saja pada saat kita menjalankan usaha itu ada perubahan harga, jadi ada perbedaan antara harga pokok dengan harga pasarnya gitu. Jadi harga pokok untuk membeli barang pada saat ini itu harga pasarnya itu lebih kecil gitu lah. Makanya bisa disiasati dengan cara menggunakan metode yang ini, metode harga yang rendah antara harga perolehan dengan harga pasar yang nanti digunakan sebagai nilai persediaan atau biasanya disebutnya lower of cost or market method, jadi LCM nanti. Ini ada contohnya juga, dicontohkan metode LCM itu seperti apa. Jadi fungsinya itu kita untuk memilih harga mana yang lebih rendah. Jadi antara harga perolehan sama harga pasar dibandingkan yang lebih rendah itu yang dipilih. Jadi ini untuk siapa penyesuaian tadi itu karena ada perubahan harga gitu kan di pasar kayak gitu. Maka kita harus memilih yang malah yang lebih rendah gitu karena ini terkait sama labanya kita seperti apa gitu kan. Metode yang harga pokok penjualan terus nanti kan akan nyambung lagi ke laba kotor, terus nanti nyambung lagi ke laba rugi yang laporan keuangan laba rugi komprehensif kayak gitu. Lah itu perusahaan bisa menggunakan kebijakan ini metode LCM ini. Jadi menggunakan harga yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar. Jadi kalau misalnya harga perolehannya 60 juta, harga pasarnya 55 juta, maka kalau kita menggunakan metode LCM itu dipilih yang rendah, berarti kita menggunakan yang harga pasar dalam menghitung persediaannya itu. Kemudian kalau misalnya harga perolehannya itu 45 juta, kemudian harga pasarnya 52 juta, maka digunakan harga perolehan 45 juta gitu. Pokoknya ini dicatatnya itu persediaannya itu diambil nilai yang paling rendah antara harga perolehan dan harga pasar. Gitu. Lah selain LCM sebenarnya ada lagi. Selain LCM itu sebenarnya ada ini untuk pengenalan saja sih. Jadi kalau yang umum tadi menggunakan harga pokok, tapi ini untuk mengenalkan kalian kalau selain menggunakan harga pokok itu ada lagi gitu. Nah, di sini tadi yang LCM-nya lower cost of market kayak gitu dilihat dari yang metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Di sini biasanya kalau persediaannya itu tidak normal, cacat, rusak, kadaluarsa kayak gitu. Nah, ini bisa digunakan metode yang ini. Atau bisa juga menggunakan metode gross profit method. Jadi metode laba kotor.
sifatnya ini estimasi dalam penilaian persediaan gitu. Dan ini ada langkah-langkahnya juga cara ininya gimana. Karena ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai persediaan, tapi kita terbatas dalam dokumen yang terkait sama persediaan itu karena misalnya ada bencana kebakaran, banjir kayak gitu. Jadi metode-metode ini biasanya itu digunakan untuk ya, kondisi-kondisi yang memang tidak normal sih, seperti yang tadi lower cost of market kayak itu karena kondisi persediaan tidak normal, cacat, rusak, kadaluarsa, atau yang tadi karena ada perkembangan teknologi itu harga yang naik turun kayak gitu, terus kita menggunakan metode yang apa lebih baik kayak gitu kan. Nah ini bisa yang lower cost of market kayak itu, banyak yang dipilih yang memang menurut perusahaan itu yang paling cocok gitu digunakan pada saat itu gitu, atau menggunakan yang gross profit nih karena keterbatasan dokumen yang terkait sama persediaan, maka bisa digunakan metode yang gross profit method. Ada juga yang menggunakan retail method, jadi ada 3 nih. Yang terakhir itu retail method, dan ini metode retail itu atau metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Jadi berdasarkan jumlah unit yang terjual secara eceran gitu ya. Jadi nanti nilai persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan menggunakan harga pokok terus dibandingkan sama pendekatan yang retail tadi. Jadi tetap harga pokok itu seperti apa terus dibandingkan dengan yang harga jika kita menghitung ecerannya itu berapa sih gitu. Ya sebenarnya sama yang LCM, tapi kalau LCM dipakai yang paling rendah, kalau yang retail method yaitu ya nanti ini apa? Ada rumusnya tersendiri. Jadi rumusnya ini persediaan akhir menurut harga pokok sama dengan barang tersedia dijual menurut harga pokok dibagi barang sedia dijual untuk menurut harga eceran dikali persediaan akhir menurut eceran. Jadi ada rumusnya tersendiri. Kalau yang ini apa lower cost of market itu kan tinggal harga pasarnya itu bagaimana gitu kan. Jadi ini pengenalan saja. Ada metode lain yang selain harga pokok yang tadi itu FIFO, LIFO, average. Jadi selain itu kita ada ini, tapi ini hanya untuk kenal saja. Nanti kalau misalnya kalian kan pas semester akhir itu ada uji kom juga ya untuk D3, itu ya harus tahu bagaimana yang FIFO, LIFO, average kayak gitu harus benar-benar di luar kepala karena nanti itu akan digunakan. Makanya ini untuk materi ini penting sebenarnya untuk yang penilaian persediaan karena ini masuk di uji kom nanti yang pada saat terakhir itu kan nanti kalian kelulusan itu harus lulus uji kom dulu kan. Gitu. Ini terkait persediaan sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, jelas ya? Iya, Bu. Nanti ada ini apa latihan soal, nanti ini coba kalian buat lagi. Ada sistem periodik sama perpetual dan metodenya FIFO, LIFO sama average, nanti dicoba. Nah, ini saya akan membahas sedikit tentang yang rekonsiliasi kemarin sebelum lupa. Jadi yang dulu itu kan kita ada yang ini ya membahas tentang kas gitu ya. Terus saya kasih soal rekonsiliasi bank ini, soalnya ini, terus kalian juga pada saat mid semester itu menjelaskan tentang ini. Nah, ini sebelum saya lupa lagi, ini ternyata salah soal. Jadi kalau ini ada contoh dari Mbak Lili tadi. Jadi ini sudah benar cara membuatnya. Sebagian besar dari kalian sudah benar cara membuatnya. Sudah dimasukkan berdasarkan dari yang soal gitu, yang ditambah dan dikurangi itu apa saja kayak itu sudah benar, yang masuk di laporan bank dan saldo yang masuk di
perusahaan itu yang menjadi yang ditambah sama dikurangi itu yang mempengaruhi saldo laporan bank sama laporan perusahaan itu sudah benar, tapi di sini udah kalau kita lihat dari saldo kas yang benarnya itu ada perbedaan. Padahal kalau rekonsiliasi bank itu harusnya sama. Kan rekonsiliasi itu tujuannya adalah biar saldo perlaporan bank sama saldonya perusahaan itu sama gitu kan. Makanya ini yang beda-beda yaitu karena kenapa dicari tahu gitu kan. Kalau yang kurang ini lah berarti ditambahin. Kalau ada kita yang kelebihan misalnya kayak gitu terus tinggal dikurangin gitu kan. Terus yang banknya juga pokoknya kita cari namanya rekonsiliasi itu pokoknya untuk mencari saldo yang sebenarnya gitu. Makanya harusnya sama lah. Kalau ini dari setelah dihitung itu ternyata ada perbedaan. Nah, ini kalau dilihat sekilas itu pasti udah langsung salah gitu loh. Gimana yang saldo yang benar kok malah beda kayak gini lah. Nanti berarti yang diambil yang mana kan bingung. Harusnya jadi sama kalau berdasarkan ini apa? Berdasarkan rekonsiliasi bank yang benar itu harusnya pokoknya saldo kas menurut laporan bank sama saldo kas menurut laporan perusahaan itu harus sama. Lah ini ternyata tidak balance gitu. Ada selisih 150.000. Berarti ini kalian kalau nemu kayak gini lagi ada yang maksudnya ada beda antara apa yang saya jelaskan dengan soal yang saya berikan tadinya tanya aja maksudnya ini kok nggak balance seperti ini setelah kita hitung Bu apa salah soalnya gitu lah jadi ada selisih 50.000 ini harusnya nilai ini apa nilai saldo laporan kasnya itu ini 328.700 kalau misalnya ini 328.700.000 maka nanti hasilnya sama-sama ini sama-sama 330.285 ini. Nah, jadi nanti saldo yang digunakan itu ya udah 330.280 ini. Jadi kalau dua kayak gini kan ya masih tetap bingung ya ini yang benar yang mana gitu kan. Jadi harus sama. Ininya juga sudah benar sih. Nanti saya lupa lagi kalau mau menyampaikan itu. Kalau ini apa? Asdosnya sampai mana? Kemarin masuk nggak? Kemarin itu libur, terus minggu yang lalu nggak ngisi. Oh kemarin libur liburnya hari Selasa ya?